Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafran Ahmad Saputra, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka Purwokerto. Pada tugas 3 kali ini untuk mata kuliah basis data, saya akan mempresentasikan tentang basis data terdistribusi. Pada praktikum kali ini saya akan menggunakan basis data yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, yaitu basis data rumah sakit. Adapun IRD atau Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada gambar berikut. Perlu diingat dalam praktikum transaksi ini diasumsikan aplikasi SMPP sudah terinstall, sudah terpasang, dan halaman pengaturan basis data akan menggunakan halaman PHP MyAdmin. Untuk dapat masuk ke halaman tersebut, terlebih dahulu kita mengaktifkan Apache dan MySQL pada aplikasi SEM. Kemudian kita membuka browser untuk membuka localhost dan buka rumah sakit. Selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau BDB. Cara memeriksanya di sini ya, kita buka basis datanya, terus kita buka di tipenya yaitu InnoDB. Jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store procedure. Store prosedur adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Yang pertama, saya akan praktikkan simulasi commit statement. Commit statement adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut di ID pasien 4. Untuk perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada di halaman PHP MyAdmin. Kemudian kita membuka rutin dan create new meeting. Pasien, nama pasien, alamat pasien, dan tulis ulang nomor HP, foto village 4, pasien
CD pasien D, dia laki-laki, ya nomor telepon, ya tutup, pasien M. Selanjutnya adalah mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Maka langkah untuk menjalankan transaksi yaitu kita buka SQL, kemudian masukkan perintah call transaksi 1 sesuai nama yang tadi, dan kita coba. Nah, hasil dari menjalankan transaksi 1 yaitu hasilnya dapat dilihat, yaitu data dengan ID pasien 4 telah tampil ke dalam layar. Namun, perlu diingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa komit, ya, sehingga hasil data tidak akan masuk dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidak, kemudian kita pilih tabel pasien. Nah, pada tabel pasien tidak ada ID pasien 4. Artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum komit, maka tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan komit. Nah, contohnya kita akan membuat transaksi lagi. Kita akan copy saja, ya, copy di sini, kemudian kita buat baru dengan nama transaksi 2. Di sini kita akan menambahkan komit. Komit oke, titik 2. Sudah. Oke, simpan. Oh, maaf. Nah, sini akan tampil untuk prosedur yang transaksi kedua. Untuk menjalankan transaksi 2 seperti yang telah dilakukan pada transaksi 1, yaitu kita buka MySQL, kemudian kita panggil transaksi 2. Dapat dilihat bahwa pasien nomor 4 telah tampil di layar. Untuk memastikan bahwa perintah komit berjalan dengan baik, maka kita buka tabel pasien. Nah, data pasien dengan ID pasien 4 telah masuk ke dalam tabel pasien. Artinya, perintah komit telah berjalan dengan baik. Ya, kesimpulan dari komit adalah jika sebuah perintah SQL
baik memasukkan, merubah, atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai komit, maka perintah tersebut tidak akan pernah merubah isi tabel tersebut. Ya, oke, yang selanjutnya saya akan mensimulasikan untuk rollback statement. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien D menjadi pasien D2 dengan ID pasien 4, namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Nah, ini contohnya untuk pernyataan rollback itu. Mari kita buat menjadi transaksi yang nomor 3. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan perubahan nama pasien. Bukan lagi di prosedur buka baru transaksi 3. Oke. Oke, kita dengan begin start transaction update pasien set nama pasien sama dengan pasien D2 di mana ini pasien 4, kemudian rollback commit ini pasien N. Untuk melihat hasil dari yang terjadi, maka kita jalankan pada MySQL dan call transaksi 3. Di sini tidak terjadi perubahan data. Pasien D masih pasien D, belum pasien D2 seperti yang saya masukkan tadi di routine karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelasnya terkait dengan rollback, maka kita akan buat transaksi keempat itu. Misalkan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 4 akan dilakukan perubahan data update. Nama pasien menjadi pasien D2. Namun setelah perintah insert dilakukan perintah selanjutnya dengan rollback ya. Oke, kita buat saja langsung. Kita beri nama transaksi 4.
Seperti biasa, bikin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP, dan values ID pasien 5 berarti 5 pasien ini jalan pasien E dan perempuan, nomor HP, dan kita rollback ya, dan kita buat baru di pasien, set nama pasien, pasien 2, di mana ID pasien 4. Oke, kita commit ya, pasien. Yes. Untuk pernyataan tadi terjadi 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data baru dan perubahan data pasien. Untuk melihat transaksinya, kita bisa buka di SQL, kita panggil transaksi 4. Oh, maaf. Kita panggil bisa dilihat bahwa tidak terjadi penambahan data karena di rollback tadi. Namun pada perintah update terjadi perubahan data pada ID pasien 4 menjadi pasien D2. Yang selanjutnya saya akan mempraktekkan simulasi checkpoint statement. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada baris kelima,
dapat dilihat bahwa statement melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1. Baik, kita praktekkan saja. Buat prosedur lagi. Dan kita buat transaksi bunga. Begin, kemudian start transaction, insert into pasien, ID pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP, kemudian value-nya pasien 5, pasien E, pasien E, kemudian perempuan, nomor HP, dan save point, point 1. Kemudian kita akan buka lagi sebagai pasien 6 F, pasien F, ya, rollback ya, kita coba rollback to save point 1. Save points to buat lagi 7. Oke. Commit pasien. Oke. Oke, pada baris kelima bisa dilihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1. Kemudian dilakukan insert kedua dengan rollback ke save point 1. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga
langsung kita commit. Oke, kemudian kita coba panggil call transaksi. Dari hasil transaksi 5 dapat dilihat bahwa yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu pasien 5 dan ID pasien 7. Sedangkan untuk ID pasien 6 tidak masuk ke dalam data karena perintahnya tadi adalah rollback. Baik, sekian video praktik basis data saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.